Bab 511, Mei Ling yang angkuh. Belenggu luar angkasa. Siaya menggunakan kemampuan ruang waktu untuk membatasi ruang di sekitarnya, menghentikan Janemba yang gemuk di udara. Dengan kilatan tak menyenangkan di mata bulatnya, Janemba berjuang untuk beberapa saat, tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa melepaskan belenggu luar angkasa, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sambil mencibir, Siaya berkata kepada Siling dan yang lainnya, sekarang Janemba telah dijebak olehku, serang dengan segalanya. Oke, senyum bahagia muncul di wajah lembut mereka. Siling dan Miers memasang ekspresi tegas di wajah mereka saat mereka melambaikan tangan dan menyerang bersama menggunakan seluruh kekuatan mereka. Meriam peta bintang langit seutuhnya. Bintang mengamuk. Potong balok. 3 serangan ditembakkan pada saat bersamaan. Klon Siling, Miers, dan Siling bersinar terang. Energi suci itu bagaikan dewa yang turun ke dunia manusia. Seperti harimau yang mengaum dan serigala melolong, 3 berkas cahaya terang menyelimuti langit dan bersiul ke arah Janemba saat energi nakal yang bocor merusak cahaya. Gemuruh, terdengar suara guntur saat gelombang ki mendidih di sekitarnya, dengan titik-titik cahaya biru berkilauan di seluruh langit. Apakah Janemba meninggal? Siling bertanya dengan tatapan serius saat dia dengan hati-hati merasakan reaksinya, dan wajahnya berubah muram. Apa yang sedang terjadi? Ki Janemba tidak hanya tidak menghilang, bahkan menjadi lebih kuat. Miers berteriak keras. Baru saja, mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Bahkan jika Super Saiyan 3 yang menghadapi serangan itu, mereka akan kehilangan nyawanya. Tapi Janemba tidak hanya baik-baik saja, tapi menjadi lebih kuat lagi. Siaya tenang seperti air, menatap ke dalam kehampaan dengan tatapan serius di matanya, berkata, serangan tadi tidak mengenai Janemba. Sebaliknya, dia merobek ruang dan melarikan diri. Hati-hati, Janemba mungkin sudah berubah menjadi wujud keduanya. Bentuk kedua Janemba sangat menakutkan, dan Siling serta Miers bukanlah tandingannya. Setelah sekitar 4 hingga 5 detik, udara membeku dan kemudian aura sedingin es dan menakutkan turun. Tanah yang retak sepertinya tiba-tiba terkena meteorit dan bergetar. Lapisan tanahnya terbalik, memperlihatkan tumpukan batu yang retak. Di kejauhan, langit gelap ketika sosok merah terang perlahan turun. Sosok itu memiliki kulit berwarna merah darah, 2 tanduk di kepalanya, cangkang pelindung berwarna ungu di bahu dan kakinya, serta ekor berwarna merah darah yang bergoyang-goyang. Makhluk dengan ki yang sangat besar dan kekuatan penghancur dunia adalah bentuk kedua dari Janemba. Dibandingkan dengan wujud pertama, Janemba pada wujud kedua tidak terlalu bodoh, tubuhnya jauh lebih kurus, dan ekspresi matanya lebih kejam. Ini adalah bentuk terakhir dari Janemba. Wujud pertama Janemba hanyalah penyamaran bayi yang baru lahir. Sangat menakutkan. Inilah perasaan pertama Siaya setelah melihat Janemba. Seperti yang diharapkan dari pria yang bisa melawan Gogeta. Hati Siaya, yang telah lama tenang, mulai bergejolak. Ketika kekuatan seseorang telah mencapai levelnya dan Janemba, setiap gerakan menjadi sangat penting. Hulala, sekejap, sosok Janemba tiba-tiba menghilang dan muncul kembali. Dia diam-diam berdiri di depan Siaya. Kamu adalah orang paling menakutkan yang pernah kulihat, jadi, kamu harus mati. Geraman keluar dari tenggorokan Janemba. Niat membunuh yang tak terbatas tampaknya telah menyebabkan udara memadat saat suhu di sekitarnya turun lebih dari 10 derajat. Tepat ketika semua orang merasa kedinginan, tubuh Janemba melintas dan gerakan yang seharusnya menyerang Siaya tiba-tiba berbalik ke samping sebelum mengarah ke Siling dan Miers. Energi menakutkan menebas tanah, meninggalkan banyak jurang yang dalam dan menakutkan. Janemba, kamu punya keberanian. Ekspresi Siaya tiba-tiba berubah drastis, dan dia bergegas mendekat dengan raungan marah. Siaya sudah menggunakan kekuatan penuhnya, dan kekuatan waktu bekerja pada tubuhnya, membuat kecepatannya sangat cepat. Dentang, 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 Siaya dan Janemba bertengkar, dan Siaya yang marah menekan Janemba. Dengan tabrakan dan ledakan kekuatan keduanya yang tiada henti, sisa energi yang melonjak meledak dari waktu ke waktu. Ruang di sekitarnya terpelintir seolah-olah itu adalah adonan goreng, dan bumi seakan berhenti berputar. Pada saat setiap tabrakan besar, depresi berbentuk lengkung yang terdistorsi muncul di sekitarnya, yang merupakan penyempitan ruang dari kekuatan mereka. Begitu cepatnya, mataku tidak bisa mengikuti gerakannya. Berdiri di samping, Vegeta menggigit giginya, tubuhnya gemetar. Matanya dipenuhi kerinduan. Kekuatan Janemba melebihi imajinasi kita. Ini adalah level yang benar-benar berbeda. Goku tersenyum pahit. Bila disparitasnya tidak besar, ia masih bisa bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya. Namun bila disparitasnya begitu besar hingga bayangannya pun tidak terlihat, hanya akan membuat orang merasa putus asa. Saya ingin tahu kapan saya akan mencapai level mereka. Goku berpikir dalam hati. Wajah Trunks mengeluarkan keringat dingin saat dia membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Android apa? Sel apa? Di depan ahli seperti itu, mereka bisa dibunuh dengan satu jari. Goku dan Trunks memandang pertempuran itu dengan susah payah, mata mereka agak ditusuk kesakitan saat mereka membuat perbandingan antara Android dan Sel dibandingkan dengan Siaya dan Janemba. Ayah pasti bisa mengalahkannya. Mata Mei Fei bersinar terang. Miers, gunakan teknik fusi bersamaku. Sesampainya di pinggiran pertempuran, Siling bisa merasakan intensitas di tengahnya. Dia tahu bahwa mereka tidak dapat membantu Siaya hanya dengan mengandalkan keadaan mereka saat ini. Oke, Miers mengangguk, dan pergi ke tempat tersembunyi bersama Siling, lalu menggunakan teknik penggabungan planet Metamor. Tiba-tiba,
Aura yang sangat besar dan kuat naik ke langit, dan bertabrakan dengan energi Siaya dan Janemba. Energinya masuk, membagi langit menjadi 3 bagian. Tak lama kemudian, seorang wanita cantik yang mengenakan jaket kecil metamoran berlapis ganda dan celana panjang putih muncul. Begitu dia tiba di depan Siaya, wajah Mei Ling yang cantik dan mulus sedikit mengernyit, lalu dia langsung berubah menjadi Super Saiyan 2. Busur listrik menyala dan aura mendominasi keluar. Siaya, sepertinya kamu tidak bisa melakukan apapun padanya sendirian, ayo bekerja sama. Mei Ling berkata dengan bangga, dan sebelum Siaya bisa menjawab, dia sudah bergegas maju dan menghadapi Janemba. Siaya memandangnya, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ia dapat mengalahkan Janemba yang sudah berada di final form, namun hal tersebut memerlukan waktu yang tidak sebentar. Mei Ling, bagaimanapun, lebih baik dan merebut lawannya langsung darinya. Demikian pula saat berada di negara bagian Super Saiyan 2, Mei Ling jauh lebih kuat daripada Siling atau Miers secara individu, dan kekuatannya hampir sama dengan Gogeta di film. Dia bisa menangani Janemba sendirian. Tapi Siaya sedikit enggan memberikan lawan yang begitu kuat kepada orang lain, jadi tanpa berkata apa-apa, dia bergabung dalam pertempuran. Siaya dan Mei Ling bergandengan tangan, dan sepenuhnya menekan Janemba. Hei, siapa wanita yang muncul tiba-tiba ini? 18 melotot, menggigit bibirnya. Semua orang saling memandang, dan tidak ada satupun yang mengetahui identitas Mei Ling. Tapi wanita ini sangat kuat, kekuatannya sebanding dengan Siaya dan aura menakutkannya hampir menekan mereka ke tanah. Dari mana asal Super Saiyan ini? Vegeta bergumam pada dirinya sendiri, sangat terkejut. Para ahli yang kuat bermunculan satu demi satu. Sebagai perbandingan, dia sebagai Pangeran Saiyan hampir terkubur di latar belakang. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Saudaraku, apakah kamu merasa orang itu terlihat familiar? Sili bertanya pada saudara kembarnya, Xiang. Xiang mengamati Mei Ling dengan cermat sebelum matanya melebar. Sosok Mei Ling memberinya perasaan familiar, tapi dia tidak bisa mengingat di mana dia melihatnya. Kamu tahu siapa dia? Mei Fei bertanya tiba-tiba. Bukankah sebelumnya ibu mengatakan bahwa mereka memiliki teknik fusi? Orang yang bertengkar bersama ayah pasti merupakan perpaduan kedua ibu. Bab 512, menekan Janemba. Ternyata Siling dan Miers masih menyembunyikan teknik seperti itu. Mendengar bahwa Super Saiyan wanita yang muncul mungkin merupakan perpaduan dari Siling dan Miers, Goku hanya bisa menggosok matanya, menatap mereka dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Saat ini, Mei Ling sedang bertarung habis-habisan dengan Janemba, cahaya dan bayangan muncul, dan tindakan mempertahankan diri dari sisa gelombang yang menyapu membuat mereka merasa lelah. Janemba saat ini lebih bertenaga dari yang ada di film. Dia adalah perpaduan dari Ki neraka yang jahat. Dia sudah lama bertengkar dengan Mei Ling. Meskipun dia perlahan-lahan mengalami kerugian, masih ada kekuatan besar yang terkandung dalam setiap gerakannya. Saat mereka terus bertarung satu sama lain, getaran gemuruh merobek dan mengaduk, membentuk gelombang kejut seperti gelombang yang terus menyebar ke sekeliling. Terlepas dari angin dan hujan di luar, planet Grand Kai selalu cerah dan indah. Pada awalnya, setelah Grand Kai memberitahu Kai Utara tentang makhluk jahat itu, dia mempertimbangkan untuk mencari beberapa ahli untuk membantunya, tetapi setelah mencari bola balik, Grand Kai dengan malu-malu menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan ahli seperti itu di surga. Tepat ketika Grand Kai merasa tidak berdaya, berita tentang pertempuran di bumi dikirimkan kepadanya. 3 orang dengan kekuatan mengerikan muncul di alam fana, dan alam semesta sekali lagi berada dalam situasi genting. Begitu banyak ahli berkumpul di planet bernama Bumi. Grand Kai sedikit bingung tentang hal ini. Dia tidak tahu apa yang istimewa dari bumi sehingga memiliki begitu banyak ahli. Melihat lebih dekat, Grand Kai langsung dikejutkan dengan pertempuran yang terjadi di bumi. Tidak satu pun di antara 3 pria menakutkan itu yang sederhana. Dia berpendapat bahwa bahkan Majin Buu yang legendaris mungkin hanya bisa dibandingkan dengan mereka. Bukankah kedua orang Saiyan itu adalah ahli yang mengalahkan Metal Bojek? Grand Kai mengibaskan janggut abu-abunya. Melihat orang-orang yang dikenalnya, hatinya untuk sementara lega. Dia tahu bahwa kedua orang Saiyan itu memiliki latar belakang yang besar, bahkan dia pun tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Dia ingat ketika dia menggunakan bola kristal untuk mengamati mereka bertarung dengan Bojek, dia diganggu oleh kekuatan misterius. Bagaimanapun, dia adalah Grand Kai, dan hanya dewa tingkat tinggi yang dapat mengganggu pengamatannya. Mungkin itu adalah Kai Sama tertinggi yang legendaris. Setelah mengamati mereka lebih cermat, Grand Kai melihat sedikit keanehan dari Siaya dan Mei Ling, dan langsung menghirup udara dingin. Dimensi mereka sebenarnya sebanding dengan milikku. Grand Kai yakin bahwa identitas mereka juga adalah dewa. Terlebih lagi, keilahian mereka tidak kalah dengan keilahiannya. Seorang Saiyan menjadi dewa, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kai Utara, apa yang terjadi dengan orang-orang di bumi itu? Saya tidak menyangka ada begitu banyak ahli yang berkumpul di sana. Mungkin makhluk jahat itu akan dikalahkan. Grand Kai menghubungi Kai Utara. Kai Utara, yang dengan sungguh-sungguh menyaksikan pertempuran di bumi, tiba-tiba menerima telepon dari Grand Kai dan terkejut. Siaya dan istrinya sangat berkuasa. Saya berharap mereka dapat mengalahkan makhluk jahat itu, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Nada suara Kai Utara sangat serius, lalu dia menjelaskan apa yang terjadi di bumi. Ya, Grand Kai mengangguk.
Keberadaan Janemba sangat mengancam keselamatan alam semesta. Sebagai Grand Kai, dia secara alami memahami hal ini. Siaya dan istrinya memiliki dimensi yang sangat tinggi, dan keilahian mereka hampir sama dengan milikku. Tahukah kamu apa yang terjadi? Kai Utara linglung untuk beberapa saat. Aku mendengar mereka menyebutkan ini sebelumnya, dan sepertinya itu ada hubungannya dengan Dewa Penghancur sama. Dewa Kehancuran, apakah itu virus sama? Agung Kai terkejut. Segala sesuatu yang berhubungan dengan God of Destruction virus tidaklah sederhana. Orang-orang di alam semesta 7 yang memiliki sedikit koneksi pun takut pada Dewa Penghancur. Tunggu, apakah itu berarti virus sama telah terbangun? Terkejut, Grand Kai tiba-tiba gemetar. Ini adalah hal yang penting. Dewa Penghancur virus, dewa yang lebih kuat dari Kai sama tertinggi yang legendaris. Terlebih lagi, dia benar-benar tidak masuk akal dan akan sering menghancurkan planet. Grand Kai juga mengetahui keberadaan Dewa Penghancur ketika Kai Utara bertemu dengannya secara pribadi. Planet Dewa Kai Utara tidak sekecil sekarang. Saat itu sedang berkembang pesat. Namun ketika Dewa Penghancur datang, semuanya lenyap, hanya menyisakan planet kecil saat ini. Saat dia memikirkan hal ini, ekspresi Grand Kai menjadi rileks. Karena terhubung dengan Dewa Penghancur sama, maka makhluk jahat itu pasti tidak akan menimbulkan ancaman. Perhatikan baik-baik situasi bumi. Tolong yakinlah, Grand Kai. Kemudian, Kai Utara memutuskan sambungan, dan dengan gugup menyaksikan pertempuran di bumi. Di medan perang, pertempuran telah berakhir. Janemba di final formnya sangat kuat, namun sayangnya lawannya malah lebih kuat lagi. Dengan kekuatan gabungan Siaya dan Mei Ling, menghancurkan Janemba adalah suatu kepastian. Tak butuh waktu lama hingga energi Janemba menghilang sedikit demi sedikit, lalu ia ditelan dan dihancurkan oleh angkasa. Setelah proses pertumbuhan dan eliminasi, Janemba bukan lagi tandingan mereka. Besar, Guru Siaya akan menang. Trunks dengan lekat-lekat menatap perubahan situasi pertempuran dan merasa gembira saat melihat situasi ini. Wah, masih terlalu dini untuk berbahagia. Semakin dekat Anda ke akhir, semakin Anda harus berhati-hati. Melirik Trunks dari sudut matanya, Vegeta menegurnya dengan tegas. Meskipun Trunks lebih kuat darinya, penilaian Vegeta terhadap keseluruhan situasi jauh lebih baik. Goku setuju dengan Vegeta. Benar, sekarang adalah momen paling kritis. Kemenangan sudah di depan mata, dan tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Di sampingnya, pembawa acara berambut pirang itu setengah jongkok di tanah, wajahnya penuh kegembiraan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, tapi tidak bisa melihat apapun. Suara gemuruh yang keras membuat suaranya tidak jelas. Sayang sekali, pertarungan seru seperti itu tidak bisa terekam sepenuhnya oleh kamera video. Saat ini siaran langsung telah terhenti, namun kamera video masih menampilkan beberapa klip pertarungan. Seorang anggota tim sedang berbaring di tanah. Simpan rekamannya dengan benar. Ini semua adalah adegan yang belum ditonton oleh penonton, jadi sangat penting. Pembawa acara berambut pirang itu mengingat pekerjaannya, dan matanya di bawah kacamata hitam bersinar penuh semangat. Saat itu, energi bercampur dengan dampak menakutkan menghantam lapisan pertahanan. Bergemuruh, pelindung pertahanan dan tanah tenggelam. Semuanya berkumpul bersama, energi di luar menjadi semakin berbahaya. Piccolo berteriak, dan puluhan orang itu mundur ke dalam lingkaran. Z-Warriors melindungi seniman bela diri biasa di tengah, karena area yang dilindungi oleh perlindungan pertahanan tiba-tiba berkurang. Bang, bang, bang. Mei Ling memukul tubuh Janemba hingga menimbulkan suara whoosh yang teredam. Hula, kekuatan dahsyat menembus permukaan kulitnya, berdampak pada tubuhnya. Gemetar seperti bola polo air, Janemba menjerit. Sebuah lubang besar tertusuk di dadanya, menyebarkan banyak partikel energi gelap yang berubah menjadi asap hitam. Siaya cepat dan segera mengeluarkan energi yang kuat, yang seperti anak panah tajam menembus asap hitam sebelum meledak di tengahnya. Sebelum Janemba sempat memulihkan partikel gelap, partikel tersebut menghilang dalam ledakan. Kemudian, Siaya langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang, melintasi ke depan. Dia melintasi ruang dan muncul kembali di depan Janemba. Bang, bang, bang. Berjalan dengan cepat, menarik kembali kakinya dan kemudian menendang keluar, dia mengayunkan serangan yang kuat. Janemba sempat bingung saat dia dikirim terbang. Siaya mengejarnya tanpa henti dan terus meluncurkan combo. Bang, 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 kilatan cahaya berkelap-kelip di langit. Karena kecepatannya yang terlalu cepat, selain terdengar suara hantaman yang cepat dan dahsyat, yang terlihat hanya pemandangan ruang yang runtuh hingga membentuk distorsi. Ah! Janemba meraung kesakitan. Lubang besar di tubuhnya belum pulih, dan kombinasi Siaya dan Mei Ling menyebabkan dia kehilangan banyak energi gelap. Bab 513, hanya separuh bumi yang tidak terluka. Sialan, manusia. Janemba yang marah perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya, namun keinginannya untuk bertahan hidup masih kuat. Janemba menyatukan kedua telapak tangannya dan pancaran energi hitam bersiul sebelum berubah menjadi naga ganas yang sangat besar dan menuju ke arah Siaya dan yang lainnya. Pada saat yang sama, lusinan lubang cacing besar muncul di angkasa. Menghentakkan kakinya, Janemba terbang ke arah lain. Mengangkat kepalanya, Siaya melihat naga hitam besar itu mendekat secara bertahap. Mata naga itu penuh dengan kedengkian dan sisik hitam pekatnya memancarkan kilau yang bersinar, seolah itu nyata. Siaya tidak mengerti maksud Janemba. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari.
Melihat Janemba mencoba membingungkannya, Siaya hanya bisa menggelengkan kepalanya dan mencibir. Di bidang ruang waktu, dia ahlinya. Karena itu, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menusuk jarinya, dan riak yang tak terlihat dengan cepat menyebar. Ketika menemukan lubang cacing di ruang yang dibuka oleh Janemba, lubang itu bergetar sedikit, dan seolah-olah sebuah mobil lapis baja besar terguling di atasnya, ruang itu diratakan secara paksa. Mei Ling, gunakan teknik terkuatmu dan hilangkan Janemba sekaligus. Semakin lama pertempuran berintensitas tinggi ini berlangsung, semakin besar kerusakan yang akan dialami planet ini. Mengucapkan kata-kata berdarah dingin dengan suara lembut, Siaya mengerahkan seluruh kekuatannya. Mengikuti energi yang bersinar dan cerah yang muncul di dalam tubuhnya, aura yang luas dan agung membubung ke langit. Petir zigzag berwarna es menyambar, tiba-tiba menyebarkan awan hitam di langit, menyebabkan langit biru cerah muncul. Haha, aku sudah lama ingin menggunakan kekuatan penuhku. Mei Ling merespons ketika sudut mulutnya melengkung. Dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba banyak titik terang kecil seperti kepingan salju muncul di langit, melayang di sampingnya, lalu berubah menjadi bilah berbentuk bulan sabit berwarna biru saat energi dingin yang mengerikan menyebar. Melihat bilah setipis sayap jangkrik, jantung Janemba berdebar kencang. Janemba memutar tubuhnya dengan gelisah, tetapi kekuatan ruang membuatnya terkurung di udara seperti rantai besi. Janemba terus berteriak, wajah seramnya berubah. Pukulan pemecah ruang waktu. Siaya berteriak keras, dan mengangkat lengannya, menyebabkan waktu dan ruang membeku. Kemudian pecah seperti kaca, saat potongan-potongan kecil pecahan ruang waktu yang berkilauan dan tembus cahaya tersebar, dan pada saat yang sama, sinar petir biru es mendominasi menuju Janemba. Mitos peta bintang seluruh langit. Mei Ling juga menggunakan teknik terkuatnya. Mitos peta bintang seluruh langit jauh lebih indah daripada pukulan pemecah ruang waktu. Teknik ini adalah teknik terkuat dalam kondisi Mei Ling saat ini. Bahkan jika Siaya yang menghadapinya, dia harus menghindarinya. Space-Time Breaking Pang adalah serangan penahan, sedangkan Whole Sky Star Map Meet adalah serangan area luas. Kekuatan destruktif serangan seperti itu jauh lebih besar. Dalam sekejap, sinar petir biru es, seperti burung phoenix yang melebarkan sayapnya dan membubung ke langit, langsung menghancurkan semua energi gelap di tubuh Janemba, sementara mitos peta bintang seluruh langit diam-diam berubah menjadi bulan sabit yang tak terhitung jumlahnya, memenuhi langit kecil, sinar cahayanya, sebanyak bintang, terang dan indah. Ekspresi Janemba keheranan dan keengganan. Rasa sakit yang hebat yang menghantam otaknya menyebar ke seluruh tubuhnya, dan energi yang terpancar dari seluruh tubuhnya perlahan-lahan hancur. Tidak mungkin, saya memiliki tubuh yang abadi. Janemba berteriak panik dengan suara panik. Siaya mencibir, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Kekuatan Janemba tidak sebanding dengan kekuatannya dan Mei Ling. Bahkan jika dia memiliki kekuatan generasi yang lebih kuat, setelah menderita dari dua teknik besar mereka, dia tidak dapat bertahan. Aku, tidak bisa mati, kamu tidak bisa membunuhku, Janemba mengerang dengan enggan. Energi yang membara dan tirani menyiksa tubuhnya, dan kesadaran Janemba menjadi semakin kabur. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ada beberapa perubahan pada tubuh Janemba. Saat dia perlahan-lahan kehilangan kesadaran, kristal berwarna merah darah muncul di pusat otaknya. Tiba-tiba, pancaran sinar listrik berwarna merah menyala dan tubuh Janemba mengembang tak terkendali dan dengan cepat berubah menjadi bakso. Suasana menyesakkan pun turun. Tidak baik, sepertinya Janemba akan meledak. Jika ledakan terjadi begitu dekat dengan bumi, pasti tidak akan mampu menahannya. Melihat situasi tak terduga terjadi, wajah Siaya tiba-tiba berubah dan pupil matanya berkontraksi. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Siaya melangkah maju tepat di depan Janemba dan mulai mengerahkan gelombang energi. Dia ingin menggunakan gelombang energi untuk mendorong tubuh Janemba keluar dari bumi. Dalam 1 milidetik, energi yang sangat besar berkumpul menjadi sebuah bola saat energi yang melonjak menguap seluruhnya lapisan permukaan udara. Energi yang meluap dari keduanya mengalir deras dan tanah mulai runtuh. Waktu sesingkat itu tidak cukup baginya untuk menggunakan transmisi instan dan membawa serta Janemba, yang hanya sedikit lebih lemah darinya. Dia merentangkan tangannya. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu langkah ini. Seluruh tubuh Siaya tiba-tiba meledak. Keluar dari bumi. Hancur, ruang waktu. Cahaya yang ganas dan menyilaukan berkedip-kedip dan seberkas cahaya putih terang yang besar dengan cepat membubung ke langit. Tubuh Janemba terdorong keluar ratusan ribu kilometer sebelum bisa meledak. Saat ini, gemuruh. Bola cahaya besar meletus, menyinari bumi dengan terang, seolah-olah sebuah bintang meledak di orbit dekat bumi. Dampaknya sangat parah. Kerak bumi retak dan akibat ledakannya menembus atmosfer dan langsung menghantam permukaan bumi. Tidak baik. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan dan mereka semua menggunakan teknik pamungkas mereka untuk melawan. Kejutan-kejutan guntur. Tri-beam. Kamehameha. Namun area yang terkena dampak ledakan terlalu besar dan separuh planet yang terkena ledakan diselimuti oleh energi ledakan. Segera, bola energi yang berapi-api turun. Untungnya jarak mereka masih agak jauh. Siaya menarik napas dalam-dalam dan menggunakan kemampuan ruang waktu untuk membatasi energinya. Di sisi lain, Mei Ling mulai menyelamatkan orang-orang di bawah. Setelah peluncuran transmisi instan, semua orang di perisai energi segera menghilang dari bumi. Jauh di sisi lain alam semesta, dua planet, satu besar dan satu kecil, berputar mengelilingi satu sama lain.
Mei Ling memimpin semua orang saat dia berteleportasi ke planet biru es yang lebih besar. Itu disebut planet Meishan. Meski ukurannya besar, gravitasinya hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan bumi. Mengingat gravitasi planet Hongshan terlalu tinggi untuk dapat dimasuki penduduk bumi, pada saat kritis, Mei Ling mengirim semua orang langsung ke planet Meishan. Astaga, tubuhku hancur berantakan. Ketika dia pulih dari ketidakhadiran sesaat, setan tiba-tiba menyadari bahwa pemandangan di hadapannya telah berubah total. Vegetasi di sekitarnya sangat subur, namun ada lapisan fluoresensi biru es di permukaannya, dan warna pegunungan dan lautan yang tak berujung cenderung ke arah warna es. Di mana kita? Bagaimana kita bisa sampai di sini? Melihat ke atas, yang dilihatnya adalah planet hitam kemerahan yang tergantung di langit. Ini bukan lagi bumi. Tempat ini, sepertinya planet Meishan. Xiang bergumam dengan suara rendah. Planet Meishan adalah bintang pendamping planet Hongshan. Semua yang ada di dalamnya berwarna biru es. Ada orang Meishan dengan rambut dan pupil berwarna hijau zamrud yang tinggal di sana. Xiaya pernah mengajak dia dan saudara perempuannya ke planet Meishan untuk jalan-jalan. Planet Meishan, apakah kita sudah meninggalkan bumi? Krilin terkejut. Bagaimanapun, dia adalah seorang seniman bela diri yang telah meninggalkan bumi sebelumnya dan dengan cepat menjadi tenang. Tapi setan dan penduduk bumi biasa lainnya berbeda. Mereka menjadi linglung untuk sementara waktu seolah-olah mereka menjadi bodoh. Lusinan orang dengan bodohnya berdiri di sana dalam keadaan linglung. Ini sebenarnya bukan bumi. Gravitasi sedikit berbeda. Vegeta menggelengkan kepalanya dengan jijik. Sepertinya kita telah sampai di planet asing, 18 menyisir rambut pirangnya ke belakang. Ekspresinya tidak sedih atau bahagia. Dia dikejutkan oleh pemandangan berwarna es yang indah dan indah di sekelilingnya. Planet tempat kita berada disebut planet Meishan. Karena tadi terlalu mendesak, saya langsung menggunakan transmisi instan untuk membawa Anda menjauh dari bumi. Mei Ling berjalan mendekat dan berkata, jadi bagaimana dengan bumi? Bagaimana keadaan di bumi? Cici tampak cemas. Itu tidak akan hancur, kan? Yajirobe menyebutkan. Saat ini Xiaya muncul, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bumi masih ada, tapi hampir hancur karena tempat ledakan Janemba terlalu dekat dengan permukaan. Meskipun saya menggunakan kekuatan ruang waktu untuk melindunginya, sebagian energinya masih mencapai permukaan bumi. Inti planet kecil bumi sangat rapuh dan mudah hancur. Bumi belum hancur, namun sisi yang terkena ledakan telah rata dengan tanah. Dengan kata lain, peradaban bumi sudah setengah hancur. Ini, bencana. Setan menggigil, wajahnya memucat. Cell Games diadakan di Central City, yang merupakan tempat paling cemerlang dalam peradaban bumi. Separuh bumi hancur. Jadi, pusat kota pasti sudah menjadi sejarah dan 4 kota besar di timur, selatan, barat dan utara pasti akan sangat terkena dampaknya. Ini benar-benar sebuah bencana besar. Sial, pada akhirnya masih menimbulkan korban yang begitu besar. Piccolo berkata dengan sedih sambil meninju tanah. Pada akhirnya bumi di dunia ini juga tidak akan luput dari bencana. Kepala Trunks menunduk, karena dia merasa sangat sedih. Oh, benar, bola naga. Kita bisa menggunakan bola naga untuk memulihkan bumi. Krilin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata. Bola naga. Mendengar kata tersebut, Trunks sempat linglung beberapa saat, lalu ia segera teringat akan legenda bola naga yang pernah diceritakan ibunya sebelumnya. Apakah bola naga yang kamu sebutkan adalah benda suci yang muncul sebelumnya yang dapat menyelamatkan dunia? Tuan rumah dan setan mendekat. Ketika para Lizardmen menginvasi bumi, Shenron hijau pernah muncul di langit, menghidupkan kembali orang mati. Ya, selama 7 bola naga dikumpulkan, Shenron dapat dipanggil, tapi saat ini, tidak ada bola naga di bumi, kata Krilin. Bab 514, Kalung. Bola naga adalah artefak dewa yang dibuat oleh orang Namek, tetapi aslinya diberikan oleh Dewa Naga Zalama. Setelah Piccolo dan kami tua bergabung, bola naga di bumi menghilang. Tanpa bola naga, tidak perlu membicarakan pemulihan bumi. Tetapi meskipun bola naga di bumi telah hilang, orang Namek masih memilikinya. Selama kita dapat menemukan orang Namek, bumi tidak hanya dapat dipulihkan, tetapi orang-orang tak berdosa yang telah meninggal juga dapat dibangkitkan, lanjut Krilin. Tapi kami tidak tahu kemana orang Namek bermigrasi. Tien Xinhan mengajukan pertanyaan. Setelah bangsa Namek terpaksa meninggalkan planet Namek karena bencana beberapa tahun lalu, mereka semua menyembunyikan lokasi planet Namek yang baru. Dengan kata lain, mereka tidak tahu di mana orang Namek berada. Kita bisa bertanya pada Kaisama tentang ini, dia pasti mengetahuinya, kata Goku. Maksudmu, selama kamu bisa menemukan orang-orang Namek itu, bumi bisa dipulihkan. Penduduk bumi yang masih hidup tidak tahu siapa orang Namek dan Kai yang dimaksud oleh Goku dan yang lainnya, tetapi mereka sangat gembira ketika mendengar bahwa ada harapan bahwa bumi dapat dipulihkan. Mereka tahu tentang bola naga. Jadi menurut Goku dan yang lainnya, ada juga bola naga di planet Namek. Jika demikian, itu bagus sekali. Ya, selama kita bisa menemukan orang Namek, bumi akan bisa pulih, Goku memandang mereka dan berkata dengan tegas. Mendengarnya, setan dan tuan rumah berambut pirang tidak bisa menahan kegembiraan, seolah-olah mereka baru saja makan es krim dingin di hari yang panas. Kalau begitu, aku akan mengirimmu kembali ke bumi dulu dan masalah menemukan orang Namek akan dibicarakan nanti. Dengan senyum tipis, Xiaya mengusulkan untuk mengirim semua orang kembali ke bumi.
Semua orang setuju dengan suara bulat, jadi Siaya memandang Mei Ling. Dia membalas senyuman cerahnya. Cahaya menyilaukan bersinar, dan mereka semua kembali ke bumi. Saat ini, bumi sedang dalam kekacauan. Perubahan iklim yang dahsyat akibat hilangnya separuh kota dari permukaan bumi telah berdampak pada seluruh dunia. Gunung-gunung runtuh, gelombang besar membubung ke langit, gempa bumi dan tsunami bermunculan tanpa henti di seluruh dunia. Hanya sedikit daerah yang penduduknya mampu bertahan dengan teknologi tinggi. Emosi negatif seperti keputusasaan dan kecemasan menyebar ke seluruh dunia seperti badai. Rumor negatif mengenai kiamat mempengaruhi pikiran masyarakat sehingga menimbulkan keributan. Di mana-mana terjadi keributan, semua orang bingung, dan situasinya menjadi kacau. Ini berantakan, semua orang kehilangan akal sehatnya. Melihat ke bawah dari lookout, pemandangan sosok-sosok yang gelisah muncul di depannya dan asap hitam kehancuran membubung di mana-mana. Krilin dengan sedih mengetahui bahwa semua orang telah kehilangan akal sehatnya. Itu normal, tidak ada yang bisa tetap tenang setelah putus asa, kata Piccolo dengan tenang. Di duniaku, setelah android muncul, bumi berada dalam kekacauan selama beberapa tahun. Baru setelah pasukan pertahanan dibentuk, ketertiban perlahan-lahan dipulihkan. Trunks memperhatikan dunia fana dan menghela nafas. Mungkin inilah sifat manusia. Setelah runtuhnya masyarakat, hukum, dan ketertiban, kehancuran menjadi alat terbaik untuk melampiaskan amarah bagi sebagian orang. Cepat hubungi Kai-sama. Semakin cepat kita mengetahui keberadaan orang-orang Namek, semakin cepat kita dapat memulihkan perdamaian di bumi, desak Krilin. Cici mengangguk dan menggunakan kekuatan kami untuk menghubungi dunia bawah. Untungnya, Kai Utara telah memperhatikan situasi di bumi dan dia segera menjawab. Orang Namek, tunggu, biarkan aku mencarinya. Kai Utara segera memahami niat Goku dan lainnya, dan mencari keberadaan planet Namek baru dari planet Kai. Untungnya, planet tempat orang Namek bermigrasi juga berada dalam jangkauan wilayah utara. Beberapa saat kemudian, kabar baik datang. Goku, ini adalah koordinat planet Namek yang baru. Anda dapat berteleportasi secara langsung. Saya sudah memberitahu penatua agung mereka yang baru tentang situasi di bumi. Terima kasih, Kai. Setelah mendapatkan koordinat planet Namek yang baru, Goku dengan sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih dan kemudian berkomunikasi dengan semua orang untuk sementara waktu. Setelah itu, dia menggunakan transmisi instan dan merasakan kinamekian. Dengan cepat, Goku bergegas ke sana. Ketika orang lain melihat bahwa Goku pergi ke planet Namek yang baru, mereka diam-diam menunggu kabar baik di lookout. Setan dan beberapa seniman bela diri telah naik ke lookout untuk pertama kalinya dan mereka semua menyaksikan tanah suci ini melayang tinggi di langit dengan rasa ingin tahu. Inilah yang disebut surga Korin abadi tempat kami tinggal. Seniman bela diri segera mengambil sikap hormat dan begitu saja, lookout yang sepi dan tampak agak membosankan menjadi sakral. Pembawa acara dan tim kameranya berkeliling kemana-mana dan akhirnya sampai di perbatasan lookout. Melihat hamparan putih luas di bawah, mereka berseru kagum, tempat pengamatan ini benar-benar melayang di udara. Hembusan angin dingin bertiup dan aura jurang yang mengerikan membuat merinding di sekujur tubuh mereka. Mundur ke alun-alun lookout, mereka mulai memotret istana megah itu lagi. Ini keajaiban, pembawa acara berambut pirang itu penuh pujian. Ini awalnya tempat tinggal kami, bisik Gohan. Bu, kamu terlihat sangat mengesankan sekarang. Silly bergegas menghampiri Mei Ling dan ragu-ragu sejenak, tidak tahu harus memanggilnya apa. Mengesankan, bukan. Mata Mei Ling berbinar dan dia memeluk Silly, pipinya menempel erat ke wajah mungilnya, terus-menerus menggosok sambil terus bergumam, manis sekali, biarkan ibu memelukmu. Silly terkikik lalu Mei Fei pun bergegas mendekat, tak mau ketinggalan. Mei Ling tidak muncul selama beberapa tahun. Ini pertama kalinya dia bisa memeluk anak-anak. Bukankah anak Siling dan Miers juga anak-anaknya? Diam-diam memperhatikan putrinya bersantai bersama Mei Ling, Siaya tersenyum. Saat ini, Android 18 berjalan perlahan, mata birunya menatap Siaya. 18, ada apa? Siaya memandangnya dan bertanya, sedikit terkejut. Panggil aku Lazuli, ini nama manusiaku. Oke, Siaya linglung sejenak. Dia mengamati langit cerah di kejauhan, tanpa berkata apa-apa. 18 juga menoleh dan melihat ke langit. Setelah beberapa saat, dia tidak yakin apa yang diingatnya, tapi dia mengeluarkan kalung putih dari lehernya dan bertanya, apakah kamu ingat kalung ini? Melihat kalung putih yang memiliki desain indah, Siaya menggelengkan kepalanya. Dia hanya merasakannya agak familiar. Sedikit kecewa, raut wajah 18 perlahan berubah acuh tak acuh. Kalung ini sangat unik, apakah penting bagimu? Siaya bertanya dengan santai. Itu diberikan kepadaku oleh kakak laki-laki yang kutemui saat aku masih muda. 18 menyelipkan kembali kalung itu ke kerahnya, mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada Siaya, dan berjalan pergi tanpa suara. Ada apa dengan 18? Dia bergegas tanpa alasan dan menanyakan pertanyaan aneh. 18 diselamatkan oleh seseorang ketika dia masih muda. Siaya melihat ke belakang 18. Sosok anggun gadis itu tampil semakin memikat karena pakaiannya yang ketat. Dia menggelengkan kepalanya dan melihat Krilin yang sedang mengobrol dengan seseorang di kejauhan. Kedua orang itu sepertinya tidak memiliki persimpangan di dunia ini. Bab 515, Bola Naga Baru. 18, apa yang kamu bicarakan dengan Siaya? 17 bertanya pada saudara perempuannya. Tidak ada,
Jawab 18 acuh tak acuh, berbicara acuh tak acuh seperti biasa, dan bahkan sedikit marah. 17 menyipitkan matanya. Dia berputar sekitar 18 dan mengetuk telapak tangannya. Aku tahu, jadi kalung yang selalu kamu pakai itu diberikan oleh Siaya. 18 segera menutup mulut 17. Pelankan suaramu. Jika Anda membiarkan orang lain mendengarnya, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Apa yang terjadi? Katakan padaku. Melepaskan diri dari tangan kecil 18, 17 menatap adiknya dengan serius. Saat saya masih muda, dia menyelamatkan saya dan kemudian memberi saya kalung ini. Termasuk kali ini, Siaya telah menyelamatkanmu 2 kali, 18, menurutku kamu hanya bisa mengabdikan dirimu padanya, 17 meletakkan tangannya di bahu 18. Tapi dia melupakannya, 18 tidak membantah, tapi malah mengerutkan kening dengan sedih. 17 ternganga dan tiba-tiba menyadari kalau adiknya sepertinya memang berencana menjadi selir orang lain. Apakah dia masih berusia 18 tahun yang percaya diri dan sombong yang dia kenal? Tapi, seseorang dengan status seperti Siaya benar-benar layak untuk adiknya. Sambil menghela nafas, 17 memutuskan untuk mengabaikan masalah menjengkelkan ini. 18, Anda harus berdoa agar lebih beruntung. Beberapa menit kemudian, waktu teknik penggabungan Metamoran berakhir dan Mei Ling sekali lagi terpecah menjadi Siling dan Miers. Saat ini, bumi juga mulai mengalami perubahan. Pertama-tama, tempat-tempat yang dihancurkan oleh pertempuran perlahan pulih di bawah pengaruh kekuatan magis dan kemudian semua orang yang mati karena android dan Janemba dibangkitkan. Haha, lihat, semuanya masih hidup. Yamcha tertawa terbahak-bahak saat melihat orang-orang di bumi dibangkitkan satu persatu. Mereka benar-benar menjadi hidup. Ini sebuah keajaiban. Bersemangat, setan terus bergumam. Pada saat ini, ruang terdistorsi, dan Goku, yang mengenakan seragam seni bela diri oranye seperti biasanya, kembali bersama seorang Namekian muda. Namekian ini terlihat sangat mirip dengan Piccolo saat masih kecil. Dia dipanggil Dende dan dia adalah anggota klan naga dengan bakat yang sangat tinggi. Goku, kamu kembali. Siapa anak ini? Melihat dia membawa seorang Namekian bersamanya, Piccolo berjalan mendekat dan menatap Dende dengan heran. Halo, nama saya Dende, sapa Dende sopan. Mengangguk ke arah Dende, Piccolo bertanya pada Goku, ceritakan padaku apa yang terjadi. Goku memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia perlahan menceritakan kisahnya. Ternyata saat Goku tiba di New Namek, Great Elder Mori yang baru, yang diberitahu oleh Kai, sudah meminta klannya untuk mengumpulkan bola naga. Setelah bertemu Goku, Mori memberinya 7 bola naga besar. Bola naga Namek baru telah dimodifikasi untuk membangkitkan banyak orang sekaligus. Keinginan pertama Goku adalah memulihkan bumi yang hancur. Keinginan kedua adalah untuk menghidupkan kembali orang-orang tak berdosa yang tewas dalam insiden android dan Janemba, dan keinginan ketiga adalah menghilangkan dampak negatif bencana bumi terhadap manusia. Semua orang ingat bahwa bumi pernah mengalami krisis yang menghancurkannya, tetapi semua emosi negatif telah dihapuskan oleh bola naga. Piccolo bersama semua orang hanya bisa mengangguk setelah mendengarkan ini. Setelah mengalami pemusnahan, semua orang mengetahui dampak buruk yang ditimbulkan oleh emosi negatif. Lalu, bagaimana dengan anak ini? Dende ingin melihat dunia luar, jadi dia datang ke bumi secara sukarela. Penatua Agung Mori juga setuju. Apalagi Dende juga memiliki kemampuan membuat bola naga, bisik Goku. Entah kenapa, melihat Dende, sepertinya dia tertipu untuk datang ke sini, tapi orang jujur seperti Goku tidak akan melakukan hal seperti itu. Mendengar Dende memiliki kemampuan membuat bola naga, ekspresi Piccolo berubah menjadi serius. Popo, pergi dan dapatkan model Shenron. Ya, Pak Popo melirik ke arah pemuda Namekian yang terlihat sangat mirip dengan Piccolo lalu dia memasuki sebuah ruangan dan mengeluarkan casing kaca berisi model Shenron. Apa yang akan mereka lakukan? Setan dan Upa mendekat. Sepertinya mereka akan membuat ulang bola naga. Shenron ada di dalam penutup kaca itu. Ini sangat kecil. Sepertinya begitu. Segera setelah itu, semua orang berkumpul membentuk lingkaran di alun-alun Lookout. Pak Popo telah menempatkan model Shenron di tengah alun-alun. Karena mereka sudah memiliki model Shenron, maka akan menghemat banyak waktu. Shenron hanya perlu diberikan kehidupan sekali lagi. Tunggu, berapa banyak permintaan yang bisa dipenuhi oleh bola naga yang telah dibangkitkan? Krilin berjalan ke sisi Dende dan bertanya. Tentu saja, 3. Dende menatapnya dan menjawab dengan terkejut. Itu sama dengan bola naga planet Namek. Krilin berkata dengan heran. Kemudian setelah bola naga dipulihkan, kemampuannya akan langsung meningkat. Seperti yang diharapkan dari bola naga planet Namek yang luar biasa. Dia berpikir dalam hati. Piccolo memikirkan pertanyaan lain dan bertanya, kalau begitu, bisakah kita membangkitkan banyak orang seperti di masa lalu? Misalnya, bangkitkan semua orang yang memenuhi kondisi tertentu. Iya, tapi ini harus disesuaikan dulu. Kalau begitu, itu hanya cukup untuk memenuhi 2 permintaan. Dende mengulurkan 2 jarinya dan menyuruh semua orang membuat pilihan. 2 permintaan itu baik. Dulu hanya 1 keinginan yang bisa dipenuhi, namun kini 1 keinginan lagi diperbolehkan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu adalah keuntungan. Saat ini, Dende melihat model Shenron di dalam casingnya, dan berkata dengan takjub, wah, jadi Shenron di bumi terlihat seperti ini. Saya akan segera menghidupkannya kembali.
Setelah dia selesai berbicara, Dende meletakkan telapak tangannya di atas casing kaca dan kemudian melantunkan mantra dalam hati. Sebuah kekuatan magis bekerja pada casing kaca dan Shenron di dalamnya mulai menjadi hidup dan dipenuhi dengan aura. Kemudian seberkas cahaya naik ke udara dari wadah kaca sebelum terbagi menjadi 7 dan menyebar. Shenron bumi telah dibangkitkan dan menjadi bola naga lagi. Ini sudah berakhir. Saya pikir sesuatu yang menggemparkan akan terjadi. Setan menggosok matanya dan menunggu sesuatu terjadi, tetapi dia menemukan bahwa semuanya berakhir begitu cepat. Itu sama sekali tidak mengasyikkan. Kamu benar-benar anggota klan naga yang hebat. Piccolo menepuk kepala Dende. Dia benar-benar layak menjadi seorang jenius dari klan naga dengan bakat yang luar biasa. Seluruh prosesnya tampak sangat mudah. Dende menggaruk kepalanya karena malu. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Bola naga bumi telah ditingkatkan, mereka tidak hanya dapat memenuhi 2 keinginan, tetapi mereka juga menjadi lebih kuat. Ketika semua orang bersemangat karena kegembiraan, Siaya berkata, saya sarankan Anda mengumpulkan bola naga. Lebih baik tetap menjaga mereka di lookout di masa depan. Bumi akan berada dalam situasi genting berkali-kali di masa depan dan jika bola naga dilepaskan keluar, bola tersebut harus dicari saat dibutuhkan. Lebih baik menempatkannya di lookout, seperti bola naga kristal di planet Hongshan. Berbicara tentang bola naga, Siaya melirik ke arah 17 dan 18 di samping. Tampaknya tubuh mereka masih memiliki alat yang digunakan Dr. Gero untuk menghentikan fungsi tubuh mereka. Bukankah seharusnya itu dikeluarkan dengan bola naga seperti di karya aslinya? Bab 516, sebelum kembali. Setelah mendengarkan saran Siaya, Piccolo dan yang lainnya sedikit tergerak. Seperti yang dikatakan Siaya, bola naga yang tersebar di bumi tidak memberikan efek yang berguna bagi seluruh dunia. Sebaliknya justru menimbulkan kendala ketika harus digunakan pada saat kritis. Piccolo ragu-ragu sejenak sebelum menyetujui, sungguh merepotkan jika bola naga tersebar di luar. Terlebih lagi, mereka mudah dieksploitasi oleh orang-orang yang ambisius. Tuan Popo, pergi dan masukkan mereka ke dalam lookout. Pak Popo mengangguk lalu pergi ke dunia fana dengan karpet ajaib. Segera, Pak Popo kembali dengan 7 bola naga yang mempesona di tangannya. Melihat bola naga yang berkedip dengan cahaya keemasan, Siaya menggunakan kekuatan bola naga untuk memecahkan bahaya tersembunyi di tubuh 17 dan 18 seperti di karya aslinya dan kemudian menyuruh Pak Popo untuk mengumpulkan bola naga dan menguncinya ke dalam ruangan di lookout. Melihat Tuan Popo telah pergi dengan bola naganya, Piccolo mengalihkan pandangannya ke pembawa acara berambut pirang dan yang lainnya dan sedikit mengernyit. Sekarang krisis bumi telah berlalu, tidak cocok bagi orang biasa untuk terus berada di lookout karena ini adalah tanah suci bumi. Namun, sebagai ucapan terima kasih kepada para seniman bela diri yang dengan berani melangkah maju untuk berpartisipasi dalam permainan sel, setelah berdiskusi, Cici dan Piccolo menyetujui agar Setan, Upa, dan beberapa seniman bela diri tinggal dan menerima pelatihan dari Pak Popo. Setelah keputusan diambil, Cici tersenyum dan menyuruh juru kamera biasa pergi. Beberapa dari kalian, ayo berangkat dari lookout. Udara di sini tipis dan merupakan beban yang cukup berat bagi tubuh orang biasa untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Tidak heran tubuhku terasa sedikit tidak nyaman. Tubuh seseorang terasa nyeri. Ya, tempat ini benar-benar tidak cocok untuk kita tinggali. Pembawa acara berambut pirang itu mengangguk dan kemudian dengan antusias berkata kepada timnya, setiap orang harus bekerja keras setelah kita kembali dan mengedit video Cell Games sesegera mungkin. Saya tidak sabar untuk melihat semua orang melihat video ini. Permainan sel adalah pengalaman yang menakutkan tetapi tidak berbahaya, dan dia sangat puas bisa menjadi tuan rumah pertempuran itu sendiri. Jadi di bawah pengaturan Cici, kecuali Upa, Gabriel dan beberapa seniman bela diri yang memenuhi syarat, semua orang kembali ke permukaan. Karena Setan ingin kembali untuk merawat putrinya, dia untuk sementara pergi bersama tuan rumah dan yang lainnya. Setelah Setan dan yang lainnya pergi, Krilin dan Yamcha juga mengucapkan selamat tinggal satu demi satu dan terbang turun dari lookout. Guru, Chiaotzu dan saya akan kembali juga, kata Tian Xinhan dengan hormat kepada Siaya. Kita harus pergi juga, mengangguk sambil tersenyum, Siaya menoleh dan berkata pada Trunks dan yang lainnya. Kemudian, mereka terbang tinggi ke langit dan terbang keluar dari lookout. Melihat Siaya dan yang lainnya pergi, 17 melihat 18 mengerutkan kening dan sedikit menggelengkan kepalanya. 16, jika kamu tidak punya tujuan pergi, bagaimana kalau pergi bersamaku? Bagaimana kalau kita pergi dan bertani untuk bersenang-senang? 17 mengungkapkan idenya. 16 tersenyum. Oke, dan lebih baik jika peternakan berada di dekat hutan besar, karena akan lebih sepi. Android 16 adalah orang yang lembut dan suka bergaul dengan alam. Kalau begitu carilah. 18, apakah kamu ikut dengan kami? 16 melihat wajah cantik 18 dan bertanya. Sedikit mengernyit, 18 tahun menatap mereka sebelum menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi. Kalian berdua pergi, aku ingin berkeliling dunia sendirian. Setelah mengatakan itu, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang turun dari lookout. 17 memandang tanpa daya ke punggung 18 yang mundur dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dia pergi dengan tergesa-gesa. Dia takut itu bukan hanya karena dia ingin bepergian keliling dunia, tapi itu bukan urusannya. Setelah mencoba Cell Games, 17 dengan jelas menyadari kekurangannya dan tidak lagi terlalu bangga dengan sedikit kekuatan android. Karena adiknya punya rencananya sendiri,
maka dia juga akan bekerja keras sendiri. Jika tidak, jika terjadi krisis lain kali, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Segera kerumunan itu bubar, dan hanya beberapa orang yang tersisa di lookout. Kemudian di bawah bimbingan Pak Popo, Upa dan yang lainnya memulai pelatihan tingkat yang lebih tinggi. Beberapa hari kemudian, Villa Semenanjung, rumah Siaya. Semua orang berkumpul saat Trunks hendak kembali ke dunianya sendiri. Keluarga Goku, keluarga Vegeta, Krillin, Yamcha dan rekan lainnya yang pernah bertarung bersama semuanya ada di sini. Di halaman yang luas, semua orang mengucapkan selamat tinggal pada Trunks. Batang, setelah kembali akan mudah untuk mengalahkan android di sana dengan kekuatanmu saat ini. Namun Anda tetap harus berhati-hati dan jangan sampai menjadi korban rencana seseorang. Siaya menepuk bahu Trunks sambil tersenyum. Trunks rendah hati dan tidak berani menerima pujian. Ini semua berkat bimbingan guru Siaya, jika tidak, saya tidak akan mencapai Super Saiyan 2. Saya pasti akan menyelamatkan dunia saat saya kembali kali ini. Ekspresinya penuh percaya diri. Melihat Trunks energi yang tidak gelisah sama sekali seperti saat pertama kali tiba, Siaya tersenyum, tapi ada beberapa hal yang harus diingatkan oleh Siaya. Siaya berkata dengan serius, Batang, kamu harus memperhatikan sel di duniamu. 3 tahun kemudian, dia kemungkinan besar akan mencuri mesin waktu Anda. Saya tidak akan membiarkan dia berhasil. Siaya menggelengkan kepalanya dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan Trunks. Tidak, kamu harus sengaja membuat kesalahan, agar sel berhasil mendapatkan mesin waktu dan melakukan perjalanan ke dunia ini. Guru Siaya, kenapa begitu? Trunks mengerutkan kening, tidak begitu mengerti. Dengan kekuatan sel yang sangat kecil, dia bisa membunuhnya sepenuhnya, jadi mengapa membiarkannya hidup? Ini karena waktu dan ruang terlibat. Siaya menghela nafas dan menjelaskan alasannya. Jika memungkinkan, Siaya tentu tidak ingin sel memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, namun yang menjadi permasalahan adalah kebutuhan waktu dan ruang tidak memungkinkan. Ia mengamati bahwa sejauh ini, hanya ada 3 ruang multiverse di seluruh ruang dan waktu. Mengambang bersama seperti 3 gelembung biru, mereka adalah dunia Siaya, dunia Trunks, dan dunia Golden Flame Warriors. Tidak ada multiverse keempat. Artinya, sel yang berasal dari ruang waktu lain hanyalah perjalanan dimensi dan tidak akan menyebabkan lahirnya lebih banyak multiverse. Yang menarik adalah dunia sel Siaya dan dunia sel prajurit api emas telah lama dihancurkan olehnya dalam tahap larva. Dengan kata lain, selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi, sel yang datang ke dunia saat ini dan menjadi tuan rumah permainan sel berasal dari dunia Trunks. Dan itu adalah sel dari 3 tahun kemudian di dunia Trunks. Saat ini, dunia Siaya telah menjadi tuan rumah permainan sel, artinya sel di dunia Batang mencuri mesin waktu untuk melakukan perjalanan ke dunia ini dan kemudian menjadi tuan rumah permainan sel. Rangkaian peristiwa ini sudah menjadi sejarah yang mapan. Jadi apa yang akan terjadi jika Trunks kembali ke dunianya dan membunuh sel? Jika sel mati dan tidak ada perjalanan waktu, maka sejarah akan berubah dan rantai kejadian akan terputus, dan wajar saja jika tidak ada Cell Games, maka dunia akan kembali terpecah dengan ini sebagai simpul dan dunia akan kembali terpecah, lahir yang akan didasarkan pada dunia Siaya sebagai sumbernya, yang akan memiliki Trunks yang melakukan perjalanan waktu, tetapi tidak akan memiliki Cell Games. Namun masalahnya adalah Siaya dan Trunks juga akan ada di dunia itu. Ini menyusahkan. Sebagai orang yang mampu melakukan perjalanan melalui ruang waktu multiverse, Siaya tentu berharap dirinya unik dan tidak akan bertemu dengan dia yang lain saat melakukan perjalanan ke multiverse lain. Ini seperti sebuah bangunan di mana semua orang terkunci di dalam ruangan dan hanya Anda yang bisa keluar masuk dengan bebas. Lalu yang menariknya adalah ketika Anda keluar dari kamar tersebut, Anda bertemu dengan diri Anda sendiri yang keluar dari ruangan lain. Bukankah akan sangat kacau? Siaya tentu tidak ingin hal seperti itu terjadi. Apalagi jika multiverse-nya banyak, mungkin bukan hal yang baik. Saat ini, di antara 3 multiverse, hanya ada 1 dirinya. Maka cara terbaik adalah mencegah lahirnya dunia seperti itu. Sama seperti perbedaan antara dunia Golden Flame Warriors dan dunia Trunks, pada akhirnya, itu tergantung pada apakah Siaya menyelamatkan Bardock dari kekacauan ruang waktu. Jika Siaya tidak melakukan intervensi sejak awal dan membiarkan Bardock melakukan perjalanan melalui waktu dengan lancar, maka legenda Super Saiyan akan tetap diwariskan, dan dunia Golden Flame Warriors akan menjadi milik dunia Trunks. Tidak akan ada perbedaan dan dunia tidak akan terpecah. Justru karena Bardock belum melakukan perjalanan waktu maka dunia Golden Flame Warriors muncul. Dengan cara yang sama, jika sel tidak menyeberang, dunia akan terpecah, dan hal yang menakutkan adalah setelah terpecah, tidak hanya akan ada Siaya di dalamnya, tetapi juga Trunks, yang akan menyebabkan reaksi berantai. Bab 517, Kedamaian akan kembali. Guru, apakah Anda yakin sel sebelumnya berasal dari duniaku? Trunks secara kasar memahami maksud Siaya. Jika dia tidak mengizinkan sel bepergian, dunia baru tanpa Cell Games akan lahir. Saat itu, Trunks di dunia baru akan kembali seperti hari ini. Karena pengalaman yang berbeda, akan terjadi serangkaian masalah ruang dan waktu. Sampai batas tertentu, alam semesta paralel Dragon Ball World telah melepaskan diri dari hukum kausalitas dan telah berkali-kali terpecah seiring perkembangannya sendiri, kekacauan ruang waktu sangat mungkin terjadi. Inilah sebabnya mengapa para dewa melarang perjalanan waktu.
Saya cukup yakin jika sel bepergian dengan mesin waktu, dia pasti hanya akan datang ke dunia ini. Bukankah, sejarah, sudah terbukti? Siaya tersenyum. Batang mengangguk. Begitu, aku akan mengawasinya ketika saatnya tiba dan membiarkan sel berpikir bahwa dia telah berhasil mendapatkan mesin waktu. Suruh sel mendapatkan mesin waktu dan perjalanan waktu ke dunia ini, agar sejarah tetap terjaga dan hukum kausalitas ditegakkan, karena begitu hukum kausalitas berubah, lahirnya dunia baru tidak bisa dihindari. Setelah menjelaskan beberapa masalah masa depan kepada Trunks, Siaya menyingkir dan Goku serta Bulma berjalan mendekat. Goku berkata dengan nada tulus, Trunks, terima kasih telah datang ke sini untuk membantu kami bertarung. Jika Anda tidak memberitahu kami tentang android, kami mungkin tidak dapat menghentikannya secepat itu. Terima kasih banyak. Trunks menggelengkan kepalanya karena malu. Goku, jangan katakan itu. Meskipun saya tidak datang, masih ada guru Siaya, Nona Siling dan yang lainnya. Android tidak akan menjadi masalah. Selain itu, menurut saya, itu juga merupakan pelatihan yang bagus untuk saya. Bulma berjalan mendekat untuk merapikan pakaian Trunks, dan berkata dengan penuh emosi, Trunks, jagalah ibumu dengan baik setelah kamu kembali. Duniamu sungguh tidak mudah. Kami akan merindukanmu. Ya, Trunks menjawab dengan keras, matanya beralih dari Goku, Bulma, Vegeta, Tides dan yang lainnya, sebelum berhenti di Android 18. Setelah dia meninggalkan Lookout, dia mengikuti mereka dan menetap di dekat Villa Siaya. Tujuannya dapat diungkapkan bahkan oleh dia yang tidak pernah membicarakan perasaan. Ngomong-ngomong, Miss Lawn sepertinya punya hubungan baik dengannya. Tapi sejujurnya, Lawn memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Saat ini, 18 tahun mengenakan jaket kasual dengan kancing di bagian luar dan celana jeans, tangannya dimasukkan ke dalam saku jaket. Setelah memperhatikan tatapan Trunks, dia bertanya, android di duniamu jahat. Ya, memikirkan android di dunianya yang telah melakukan segala macam kejahatan, wajah Trunks berubah menjadi buruk. Kalau begitu pergi dan bunuh android itu. 18 berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, kedua dunia itu berbeda, dan aku, di dunia itu bukanlah aku. Kalau begitu, selamat tinggal semuanya. Trunks menjawab dengan keras, lalu melompat ke mesin waktu. Dengan suara mesin yang berdengung, mesin waktu perlahan naik ke langit dan Trunks melambaikan tangan kepada semua orang melalui penutup kaca transparan. Setelah itu, distorsi muncul di sekitar mesin waktu sebelum menghilang ke udara. Setelah Trunks pergi, kehidupan berjalan lancar seperti biasanya. Tidak tahu dari mana dia mendapatkan uang, 18 membangun sebuah bangunan bergaya barat di puncak gunung tidak jauh dari Villa Siaya dan akan mampir ke rumah Siaya dari waktu ke waktu. Waktu berlalu, dan seminggu kemudian, rekaman DVD Cell Games mulai terjual di seluruh dunia. Selama mereka adalah seniman bela diri, hampir semua orang membeli satu set untuk ditonton. Direkam dengan kamera ultra jernih, pemandangan menakutkan dari Cell Games sedikit dipulihkan. Meskipun medan perang pada masa itu tidak lagi dapat ditemukan, semua orang masih ingat gurun luas berwarna abu-abu dan kuning yang muncul di TV, serta dampak visual yang kuat dari kawah besar dan retakan yang mengerikan. Ini sangat menakutkan. Kalau dipikir-pikir, saya masih tidak percaya kita bisa selamat. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, siapa sangka bahwa sel hanya menggunakan satu gelombang energi untuk mengubah dataran yang subur dengan pepohonan menjadi gurun dan dari gelombang kejut yang terdistorsi di langit, Anda dapat melihat betapa intensnya pertempuran saat itu. Setelah melihat video pertarungan tersebut, semua orang menarik napas dingin dan terkejut. Di antara kawah-kawah besar, yang kecil berdiameter ratusan meter, sedangkan yang besar berdiameter ribuan meter. Terbagi dalam layar, satu sisi menampilkan pemandangan lava terbakar yang sesekali mengalir keluar di tengah kawah tak berdasar, sementara di sisi lain terlihat uap terbakar. Itu membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Musuh yang muncul belakangan bahkan lebih kuat. Dia meledak di luar atmosfer, dan gelombang kejutnya hampir menghancurkan separuh bumi. Jika bukan karena kami yang menggunakan kekuatan suci untuk membangkitkan semua orang, bumi akan berubah menjadi neraka. Ya, saya masih ingat seluruh dunia sedang berada dalam kekacauan saat itu. Itu terlalu buruk. Untungnya, ada petarung kuat seperti Tuan Goku dan lainnya di bumi. Seorang pria yang jelas merupakan pemuja Goku dengan hormat berkata, dia hampir sujud dalam ibadah. Setan dan Pak Upa juga sangat sakti. Kudengar mereka sekarang sedang berlatih di Lookout. Kami Cicilah yang memberikan petunjuk kepada mereka. Jadi, Lookout berada di tempat yang tinggi. Aku tidak tahan lagi. Saya juga ingin pergi ke Lookout untuk belajar seni bela diri. Seseorang tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya. Baiklah, kamu panjat menara Korin dulu. Setelah penjualan DVD dan komentar dari Cell Games, orang-orang benar-benar memahami betapa hebatnya para ahli tingkat tinggi. Dalam banyak krisis sebelumnya, pemandangan di TV tidak sejelas kali ini. Kali ini, adegan yang benar-benar berbahaya dibedah dengan jelas di depan mata semua orang. Segera setelah itu, getaran datang dari lubuk jiwa mereka, dan kegilaan berlatih seni bela diri sekali lagi tersulut di seluruh dunia. Dunia Trunks, Kota Barat. Mesin waktu Trunks mendarat di kota yang sudah hancur. Trunks melompat turun dari mesin waktu dan kemudian perlahan naik ke langit.
Melihat ke bawah dari ketinggian di langit, dia bisa melihat asap hitam membubung ke langit. Melihat skala kehancurannya, hal ini bukanlah pekerjaan android. Bahkan saat ini, pertikaian antar manusia masih belum terselesaikan. Trunks menghela nafas, merasa sedikit sedih, tapi dia segera mendapatkan kembali semangatnya. Hei Trunks, kamu kembali. Bagaimana pertempuran di sana? Di bengkel tersebut, Bulma akhirnya merasa lega saat melihat putranya kembali dan bertanya. Batang tersenyum. Sudah berakhir, perdamaian dipulihkan di dunia lain. Bagus, ayo, ceritakan secara detail. Bulma melepas jas lab putihnya, wajahnya yang lelah dipenuhi kegembiraan, lalu mendorong bangku dan duduk di seberang Trunks. Mengangguk sedikit, Trunks menceritakan padanya tentang pertempuran di dunia lain dengan detail lengkap. Setelah mendengarkan penjelasan Trunks, Bulma terkejut. Saya tidak menyangka banyak hal yang terjadi. Untunglah Anda kembali dengan selamat. Ngomong-ngomong, kamu sudah mencapai itu, Super Saiyan 2 sekarang. Ya, android bukan lagi tandingan saya. Trunks mengepalkan tinjunya, merasa percaya diri yang belum pernah ada sebelumnya. Pada akhirnya, dunia akan menyambut perdamaian. Hanya angka 17 dan 18 yang bukan lagi tandingannya. Sekarang, dia hanya perlu menghilangkan android 17 dan 18 dan memerankan sel sesuai instruksi Siaya. Bab 518, memenuhi sejarah. Keesokan paginya, matahari baru saja terbit di Cakrawala. Trunks dibangunkan oleh jam alarm yang dia atur. Setelah sarapan, Trunks mengenakan pakaian baru dan pedang besar yang terbuat dari paduan di punggungnya, bersiap untuk keluar. Bu, aku akan pergi dan menghilangkan androidnya. Perhatikan keselamatanmu, Bulma, yang mengetahui kekuatan putranya saat ini, melangkah maju untuk merapikan pakaiannya, dan memperingatkan Trunks. Disiarkan di TV bahwa android telah muncul di Parsley City di BBN.49. Oke, tunggu kabar baikku. Mengangguk, Trunks berjalan keluar rumah, melompat dan terbang menuju tempat android muncul. Kota Petersley, terletak di dekat kota selatan, berjarak sekitar 3.000 km dari kota barat. Langit cerah tak bernoda. Sepanjang perjalanan, kota-kota yang muncul telah hancur dan hanya reruntuhannya yang tersisa, seperti penjaga yang kesepian berdiri tegak dan tegak di tengah angin dingin. Melihat pemandangan reruntuhan kota yang sunyi di bawah, alis Trunks terangkat, memperlihatkan emosi yang campur aduk. Hari-hari android akan berakhir mulai sekarang. Trunks berpikir dalam hati, lalu melanjutkan dengan kecepatan penuh. Cahaya putih melintas di langit, seperti anak panah yang terbang dengan cepat menghilang ke Cakrawala. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar di Parsley City. Pipi 18 menggembung karena tangannya terus melemparkan bola energi. Gemuruh, nyala api ledakan itu naik ke udara seperti naga api yang mengamuk dan berubah menjadi bola api besar yang berkobar. Temperatur yang sangat tinggi menyebabkan material baja berubah bentuk dengan cepat dan struktur beton taman hiburan langsung hancur. Hahaha, 18, kamu benar-benar kekanak-kanakan. Anda baru saja kalah dalam satu pertandingan, tetapi Anda menghancurkan seluruh kota. 17, yang berdiri di samping dengan tangan terlipat sedang menonton dengan tenang, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Persetan, 18 mengutuk dan terus melampiaskan amarahnya. Pada saat ini, Trunks turun dari langit dan berhenti di seberang 17 dan 18. Dia memotong dengan tangannya dan bola energi yang ditembakkan oleh 18 dikirim terbang. Android, hari ini kamu akan menghadapi penilaianmu. Oh, bukankah itu Trunks? Bukankah pertarungan terakhir sudah cukup mengajarimu? Anda berani datang ke sini sendirian. Karena suasana hatiku sedang buruk, sebaiknya aku membunuhmu untuk melampiaskan amarahku. 18 menyisir rambutnya ke belakang dan terkekeh. Trunks memandang ke 18 dengan muram, dan berkata, perbedaan dalam kepribadianmu begitu besar. Anda jauh lebih buruk dari dia, kamu memiliki temperamen yang sulit diatur dan sembrono. Orang yang aneh. Trunks, kapan kamu menjadi begitu sombong? Sepertinya aku terlalu sopan padamu sebelumnya. Kamu, Saiyan, sepertinya tidak menyadari situasimu saat ini. Ekspresi 18 berubah dingin saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Sambil terkekeh, Trunks mencondongkan tubuh ke depan, tubuhnya kabur sebelum tiba-tiba muncul di depan 18. Dia membungkuk dan meninju dengan kedua tangannya. Saat dia linglung sejenak, tinju jatuh ke perutnya dan rasa sakit yang hebat membuatnya pusing. Tubuh 18 terbang seperti bola meriam dan menabrak gedung tinggi di kejauhan. Gemuruh, bangunan itu runtuh dan 18 orang terkubur di reruntuhan. Detik berikutnya, terjadi ledakan besar di reruntuhan. Reruntuhan dan batang baja tertiup bersama asap, 18 berdiri dari reruntuhan dan merobek pakaian compang camping di tubuhnya, 18 suram seperti air, wajah cantiknya menjadi sangat marah ketika dia dengan tegas berteriak, bajingan, kamu berani menjadi sombong di depanku. Hari ini, aku harus membunuhmu. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bergumam pelan pada dirinya sendiri, wajah Trunks menjadi dingin. Dia berubah menjadi Super Saiyan dan kemudian tiba-tiba menghilang. Tekanan yang mengerikan tiba-tiba turun. Tidak baik. Pada saat itu, raut wajah 17 berubah dan dia dengan cemas berteriak pada 18, cepat menghindar, anak itu berbeda dari sebelumnya. Apa yang kamu bicarakan? Mendengar tangisan kakaknya, jantungnya berdebar kencang, namun sudah terlambat.
Trunks tiba-tiba muncul di depan 18, menghunus pedang besar dari punggungnya, lalu dia mengayunkannya beberapa kali dengan cepat saat cahaya dingin yang tajam melintasi langit. 18 menatap Trunks dengan heran dan terkejut saat menyadari bahwa garis pandangnya mulai terbelah, bergerak ke kedua sisi. Tubuhnya dipotong menjadi beberapa bagian. Dia, 18 sangat ingin tahu apa yang terjadi, tapi kesadarannya perlahan-lahan jatuh ke dalam kegelapan. Kekuatan pertempuranmu hanya beberapa ratus juta, jauh lebih buruk daripada kamu di dunia lain. Batangnya menjulurkan dua jari, dan dengan gelombang energi panas, langsung membakar sisa-sisa android 18 menjadi abu. Sial, kamu membunuh 18 orang. Setelah linglung sesaat, 17 langsung berubah menjadi geram, menjadi gila. Tanpa berpikir panjang, dia langsung bergegas menuju Trunks. 17, kamu juga ikuti dia ke neraka. Dengan cahaya dingin berkedip di matanya, Trunks tanpa ekspresi mengangkat mata hijaunya dan dengan santai mengayunkan pedangnya ke arah 17. Bilah yang dingin dan tajam itu tiba-tiba terayun dan langsung memotong salah satu lengan 17. Ah, rasa sakit dari lengannya yang terputus membuat 17 orang sadar kembali. Dia mundur dengan panik, menatap Trunks dengan ketakutan. Orang ini, kapan dia menjadi begitu kuat? 17 mau tidak mau mundur dan segera mundur lebih dari 10 meter. Tapi Trunks tidak mengizinkannya kabur. Mata dinginnya tertuju pada 17. Hari ini, dia pasti akan menghilangkan android 17 dan 18. 17, 18, hari ini kamu akan membayar dosa yang telah kamu lakukan, dan bencana di dunia akan berakhir sepenuhnya, gumam Trunks dan busur putih keperakan muncul, menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia menaruh pedangnya dan mengarahkan tangannya yang tertangkup ke angka 17. Sejumlah besar energi keluar, gelombang kejut menyapu tanah, meninggalkan jurang yang dalam di tanah. Pegunungan dan hutan puluhan kilometer di depannya semuanya rata dengan tanah. Energi yang menyala-nyala itu meledak menjadi abu dan energi yang kuat menyapu, membelah langit. Awan di langit terbagi menjadi dua bagian. Petik 2, petik 2. Terjadi keheningan sesaat. Jadi, android telah dimusnahkan. Sekarang manusia tidak perlu takut lagi. Trunks diam-diam memandangi reruntuhan itu, matanya bersinar terang. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata 3 tahun berlalu. Trunks telah berlatih dengan rajin selama 3 tahun terakhir. Setelah android 17 dan 18 dihilangkan, stabilitas dunia secara bertahap pulih dan pekerjaan rekonstruksi berjalan lancar dengan tertib. Di kota biasa, Trunks mengeluarkan mesin waktu, mengatur waktu, dan diam-diam menunggu sel muncul. Dalam beberapa tahun terakhir, selain pelatihan, dia juga mencari jejak sel. Baru-baru ini, dia menemukan kejadian penghilangan yang tidak biasa dalam masyarakat manusia. Trunks tahu bahwa sel telah keluar. Sel, keluar. Trunks berteriak ke arah sudut. Makhluk hidup dengan cangkang mirip jangkrik hijau keluar dari balik dinding, dan bertanya dengan bingung, bagaimana kamu tahu keberadaanku? Petik 2, petik 2. Trunks terdiam dan tidak menjawab. Selanjutnya, dia harus mengikuti rencana yang telah ditetapkan agar sel bisa mendapatkan mesin waktu secara kebetulan dan kemudian melakukan perjalanan waktu ke dunia lain. Mengenai apakah mesin waktu akan mencapai dunia siaya atau tidak, Trunks tidak khawatir, karena mesin waktu ini sudah sampai ke dunia siaya dan koordinat ruang waktu telah tercatat. Harus dikatakan bahwa ia tidak bisa pergi kemanapun kecuali dunia siaya. Trunks, aku tidak menyangka kamu akan membunuh 17 dan 18. Itu benar-benar mengejutkanku. Wajar jika Anda tidak seharusnya memiliki kekuatan seperti itu. Anda mengganggu kemungkinan kelanjutan evolusi saya. Katakan, bagaimana kamu akan memberikan kompensasi padaku? Ngomong-ngomong, apakah benda di belakangmu itu adalah mesin waktu? Sel dengan rakus melirik mesin waktu sebelum kedua matanya yang seperti serangga menatap ke arah Trunks. Rebut mesin waktu, lalu kembali ke masa lalu dan melahap 17 dan 18. Ambisi serakah muncul di hati sel. Trunks memperhatikan sambil mencibir, menyadari sepenuhnya apa yang dipikirkan sel. Mesin waktu bisa diberikan kepadamu, tapi aku tidak bisa membiarkanmu mengambilnya tanpa alasan. Berpikir dalam hatinya, Trunks tiba-tiba bergerak, menurunkan kekuatannya menjadi hanya sedikit lebih tinggi dari sel, dan kemudian dengan kejam memukuli sel, hampir memukulinya sampai mati. Ah, aku terluka, sel melihat luka di tubuhnya dengan tidak percaya. Dia linglung sejenak sebelum kobaran api keluar dari dadanya. Dia bukan tandingan Trunks. Kecerdasan yang dikumpulkan oleh robot mikro tidak menyebutkan bahwa Trunks begitu kuat. Dalam pertarungan berikutnya, sel tidak mendapatkan keuntungan apapun. Setelah meninggalkan luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, Trunks dengan sengaja membuat kesalahan yang memungkinkan sel melompat ke mesin waktu sesuai rencananya. Melihat ekspresi Trunks yang panik, sel tersenyum bahagia, lalu menekan tombol di mesin waktu, dan meninggalkan dunia ini dengan penuh antisipasi. Bab 519. Dari musim dingin ke musim semi, waktu berlalu, dan lebih dari setengah tahun berlalu sejak permainan sel. Kegilaan awal berangsur-angsur mereda seiring berjalannya waktu. Waktu adalah obat yang tidak terlihat, menyembuhkan banyak luka tanpa disadari. Angin hangat yang bertiup di laut membawa kelembapan yang cukup ke kota semenanjung, menstabilkan suhu seluruh semenanjung. Di taman, berbagai warna bunga seperti putih dan ungu mekar semalaman, dan udara dipenuhi aroma manis yang menyegarkan.
Mengenakan atasan putih dan mantel kecil hitam di luar, 18 orang sedang duduk di halaman bersama Laun dan mengobrol. Laun menopang dagunya dan menatap ke arah 18, yang sedang dengan santai meminum jus buah dengan senyuman tipis di wajahnya yang tenang. Apa yang kamu lihat? 18 melirik Laun dan bertanya dengan bingung. Melihatmu, kamu terlihat familiar, hei, jangan berbohong padaku, kita pasti pernah bertemu sebelumnya. Peluncuran berambut biru itu bijaksana dan memiliki pemikiran yang mendalam sehingga kebohongan 18 tidak menipunya lagi. 18 terdiam beberapa saat sebelum tersenyum, aku bisa memberitahumu, tapi kamu tidak bisa memberitahu orang lain. Peluncuran mengangguk. Samar-samar mengingat apa yang terjadi ketika dia masih muda, 18 tahun menceritakannya secara detail. Kami memang pernah bertemu sebelumnya. Itu terjadi selama turnamen seni bela diri dunia ke-21. Saat itu, aku diam-diam lari keluar rumah untuk menonton turnamen, tapi karena terlalu banyak orang, aku tidak bisa melewati kerumunan. Saat itu, sebuah jalan tiba-tiba muncul di antara kerumunan, dan aku berlari, berakhir, tapi jatuh ke tanah. Setelah itu, saudari Myers membantuku berdiri dan mengajakku menonton keseluruhan turnamen. Ah, jadi kamu adalah gadis kecil itu. Melihat ke-18, yang memasang ekspresi dingin karena terkejut, gambaran gadis kecil yang lincah dan imut perlahan-lahan muncul di benak Laun dan kemudian perlahan-lahan tumpang tindih dengan 18 di depannya. Sebagai seorang anak berusia 18 tahun dia sangat lucu, sehingga dia meninggalkan kesan yang mendalam di benak orang-orang. 18 mengangguk, mata biru memperingatkan peluncuran. Jangan beritahu siapapun. Luncurkan, bagaimana kamu mengenal Siaya dan yang lainnya? 18 bertanya pada peluncuran dengan rasa ingin tahu. Laun mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi nostalgia, dan menceritakan 18 tentang masa kecilnya. Waktu berlalu begitu cepat, lebih dari 20 tahun berlalu dalam sekejap. Ngomong-ngomong, kemana Siaya dan yang lainnya pergi? Mereka pergi ke Gunung Paosu. Karena mereka akan kembali ke planet Hongshan dalam beberapa hari, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan kepada Goku dan yang lainnya. Laun memiringkan kepalanya dan berkata. 18 mengangguk, suaranya yang sedingin es bertanya dengan heran, apakah kamu akan kembali secepat ini? Ya, peluncuran mengangkat bahu tak berdaya. Gunung Paosu. Ketika Siaya dan yang lainnya tiba, Goku sedang berlatih dengan Piccolo. Suara perkelahian terus bergema di halaman kecil. Angin puyuh yang muncul setelah pertarungan sengit membengkokkan anakan pohon di sekitarnya. Sebelum Cell Games, kekuatan Goku dan Piccolo telah mengalami kemajuan besar. Keduanya bisa mencapai level Super Perfect Cell ketika menggunakan kekuatan penuhnya. Baik itu transformasi Super Saiyan 2 atau penggunaan Kaioken, semuanya memiliki pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan karya aslinya. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Sedangkan prestasi Gohan tidak begitu menarik perhatian. Kekuatan penuh Super Saiyan secara alami tidak lemah, tetapi di bawah kecemerlangan Super Saiyan 2 yang mempesona, kecerahan itu tidak cukup. Begitu pula dengan Xiang dan Silly juga belum mencapai level Super Saiyan 2. Siaya, kenapa kamu ada di sini? Goku dan Piccolo berhenti ketika mereka melihat kedatangan keluarga Siaya, dan bertanya dengan heran. Kami akan kembali ke planet Hongshan, jadi kami datang untuk melihat situasi Anda. Apakah Anda ingin kembali bersama kami? Bardock dan Gin pasti sangat merindukanmu, kata Siaya sambil tersenyum. Yah, aku hanya bisa pergi ke sana jika aku punya waktu. Sambil menggaruk kepalanya, Goku tertawa terbahak-bahak. Ketika dia menyebut ayahnya, Goku memiliki sedikit kekaguman di matanya. Apa yang telah terjadi? Bulma sedang hamil. Goku tidak bisa pergi untuk saat ini, kata Piccolo, yang berdiri di samping. Bulma sedang hamil. Siaya sedikit terkejut sebelum mengangguk. Menurut alur cerita di karya aslinya, setelah Cell Games memang saat itulah Goten lahir. Kehamilan Bulma saat ini bukanlah pengulangan plot, melainkan waktu untuk mengandung anak kedua antara pasangan normal. Hanya saja pasangan yang sedang hamil telah berubah dari Cici menjadi Bulma. Penasaran siapa nama anak tersebut nantinya? Bulma sedang bersama seorang anak. Seru Siling, lalu menyeret Myers ke dalam rumah untuk mencari Bulma. Karena keluarga Elise, keluarga Siaya dan Goku dianggap saudara dan kedua keluarga memiliki hubungan dekat. Setelah Siling dan Myers pergi, Xiang pun kabur untuk bermain dengan Gohan. Ngomong-ngomong, adikmu Elise memiliki seorang putra 3 tahun lalu. Sebagai seorang paman, kamu tidak pernah kembali menemui mereka. Siaya memandang Goku dan berkata dengan bercanda. Goku menggelengkan kepalanya dengan malu, sebelumnya aku sibuk berurusan dengan android dan mengabaikan banyak hal. Saya pikir Anda benar-benar fokus pada pelatihan. Siaya mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak baik. Haha, itu karena musuhnya terlalu kuat. Jika saya tidak berlatih dengan baik, saya tidak akan mampu mengalahkan mereka. Di sisi lain, Siaya, kamu menjadi semakin kuat. Kalau aku tidak berlatih keras, aku tidak akan bisa mengejarmu, kata Goku sambil tertawa terbahak-bahak, penuh semangat juang. Memikirkan kekuatan yang ditunjukkan Siaya selama Cell Games, Goku menggigil. Super Saiyan 3, serta alam tertinggi di atasnya, semua ini berada di luar imajinasinya, tetapi itu juga memberinya tujuan yang lebih baik untuk diperjuangkan. Kalau begitu kamu harus menyerah pada pemikiran ini, kamu tidak bisa melampauiku, kata Siaya dengan nada serius, senyum tipis di wajahnya. Saya rasa saya bisa, kata Goku serius.
Menurutku kamu juga tidak bisa melampaui Siaya, kata Piccolo dengan tenang. Dia, yang telah menyatu dengan kesadaran kami yang lama, jelas tahu betapa menakutkannya Siaya. Kesenjangannya ada pada dimensi yang berbeda. Piccolo, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Goku segera berkata dengan ketidakpuasan. Siaya tertawa keras, lalu menyebutkan tujuan perjalanannya. Saya akan kembali ke planet Hongshan, jadi saya berencana untuk membawa Gohan kembali bersama saya. Anda tahu bahwa Gohan dan Siang sama-sama berada di level kekuatan penuh Super Saiyan dan jika mereka ingin menerobos ke Super Saiyan 2, mereka memerlukan akumulasi. Mungkin bukan ide yang buruk jika Gohan pergi keluar, Goku mengangguk setuju. Sejujurnya, karena Gohan dan Siang telah mencapai kekuatan penuh Super Saiyan di usia muda dan kekuatan mereka meningkat terlalu cepat, hal itu pasti menyebabkan fondasi mereka menjadi dangkal. Biarkan mereka keluar dan lebih merasakan dunia luar. Dalam karya aslinya, Gohan menerobos ke Super Saiyan 2 karena kemarahan di akhir Cell Games tetapi itu adalah kasus khusus. Nah jika Gohan atau Siang ingin melakukan terobosan secara rutin, akan banyak kendalanya. Saat Siaya berdiskusi dengan Goku tentang pengaturan masa depan mereka untuk Gohan dan Siang, di sisi lain, Bulma yang sedang hamil sedang duduk di ruang istirahat, sementara robot pembersih bundar datang dan pergi dari waktu ke waktu. Mengelus perut Bulma yang menonjol, Siling tersenyum. Bulma, sudah berapa lama kamu hamil? Sudah lebih dari 6 bulan. Bulma tersenyum. Selamat telah menjadi seorang ibu lagi, Mias tampak iri. Sebenarnya saya juga ingin punya anak lagi, tapi karena latihan sepertinya susah hamil lagi. Setelah mengonsumsi Fountain of Youth, siklus menstruasi mereka banyak berubah. Selain itu, setelah mereka mulai berlatih menjadi dewa, hampir separuh tubuh mereka sudah menjadi dewa, dan akan sulit untuk memiliki anak lagi. Bab 520, Android 18 dan Sangya. Setelah tinggal di rumah Goku sebentar dan menikmati makan siang, Siaya berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, lalu hendak pergi bersama Siang dan yang lainnya. Gohan juga pergi bersama mereka. Siaya, aku akan merepotkanmu dengan Gohan. Goku mengelus kepala Gohan dan berkata pada Siaya. Siaya menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Kebetulan Siang dan yang lainnya kekurangan rekan pelatihan. Setelah tiba di planet Hongshan, saya akan membiarkan mereka keluar untuk mendapatkan pengalaman. Jalan menuju pelatihan terletak pada melatih diri sendiri. Bagi Gohan dan yang lainnya, sulit bagi mereka untuk membuat terobosan di bumi. Jika ingin menorehkan prestasi lebih lanjut, mereka perlu menimba pengalaman di panggung yang lebih besar. Selain Gohan, Siang dan Silly juga berada dalam situasi ini. Sedangkan bagi Mei Fei, karena kondisi fisiknya, ia hanya perlu melakukan latihan harian. Inilah kelebihan Super Saiyan legendaris. Pada dasarnya, sulit untuk menghadapi hambatan di hadapan Dewa Super Saiyan. Bulma melangkah maju dan meletakkan sekotak kapsul Hoi Poi ke tangan Gohan, berkata dengan enggan, saya telah memasukkan semua barang keperluan sehari-hari ke dalam kapsul. Saat kamu pergi keluar, jaga dirimu baik-baik. Oke, Piccolo menyilangkan tangan di depan dada. Saat berlatih, jika Anda menemui sesuatu yang tidak Anda pahami, ingatlah saja apa yang saya katakan kepada Anda. Pelatihan tidak memiliki batasan. Hanya dengan terus-menerus melampaui diri sendiri, Anda dapat mencapai tempat yang lebih tinggi. Gohan mengangguk penuh semangat, mengingat peringatan Piccolo. Lalu dia melambai pada Goku dan yang lainnya. Bulma menatap Gohan dengan air mata berlinang. Siaya mengangguk, cahaya putih berkilau menyala, dan beberapa orang berteleportasi ke villa di bumi. Kemudian mereka mengemasi barang-barang mereka dan pergi. Siaya, aku juga ingin pergi ke planet Hongshan untuk melihatnya. Tubuh 18 setengah bersandar pada pilar kayu saat dia berbicara dengan suara dingin. Siaya memandangnya sebentar sebelum menyetujui permintaannya. Oke, apakah ada sesuatu yang ingin kamu bawa? Tidak, aku sudah berkemas. Siaya tidak bisa menahan tawa. Persiapannya cukup lengkap. Dia mengemas semua barangnya pagi-pagi sekali. Sepertinya dia sudah merencanakannya sejak lama. Siaya tidak terlalu memikirkan permintaannya, dan menyetujuinya. Setelah berkemas, Siling dan yang lainnya memasukkan barang-barang mereka ke dalam kapsul Hoi Poi, mengunci pintu, dan keluar dari villa. Mengenai villa dan rumah kecil bergaya barat 18, mereka mempercayakan staf perusahaan kapsul untuk menjaganya. Ketika semuanya sudah siap, Siaya mengaktifkan kemampuan ruang waktu. Kemampuan ruang waktu yang cerah dan penuh warna mengelilingi seluruh kelompok dan kemudian tiba-tiba bersinar. Dalam sekejap, tempat itu kosong. Di langit berbintang yang tenang dan luas, bintang-bintang bersinar. Area timur, planet Hongshan. Siaya dan yang lainnya kembali ke markas mereka. Perasaan akrab menyerang indera mereka, dan kemudian segera terasa gravitasi yang jauh melebihi bumi. Mengangkat kepala mereka, sebuah planet biru es yang sangat besar tampak menggantung tinggi di langit seperti bulan yang cerah, bersinar dengan cahaya yang sangat mempesona. Jadi ini planet Hongshan. Udara di sini jauh lebih baik daripada di bumi. Pendatang baru berusia 18 tahun hanya sedikit mengernyit dan ketidaknyamanan akibat gravitasi yang tiba-tiba berubah dengan cepat menghilang. Melihat sekeliling, dia dikejutkan oleh lingkungan alami planet Hongshan, wajahnya yang lembut menunjukkan senyuman puas. Sebagian besar tempat di planet Hongshan masih memiliki lingkungan hutan primitif, mempertahankan ekosfer dan sebaran vegetasi yang seharusnya dimiliki oleh planet primitif. Ini adalah planet merah hitam yang indah.
Sebagai planet induk baru mereka, pentingnya planet Hongshan bagi orang Saiya sudah jelas, jadi sejak awal, mereka telah berpikir dari sudut pandang melindungi ekologi planet ini. Ada aturan tertentu mengenai apa yang dapat dilakukan semua orang Saiya di planet ini. Selain itu, planet Hongshan yang telah diubah oleh bola naga memiliki kemampuan restorasi dan pemurnian yang kuat, oleh karena itu planet Hongshan selalu menjaga lingkungan ekologi yang sangat indah. Ayo kembali ke rumah dulu. Saya sudah memberitahu Bardock, jadi Gohan akan tinggal di tempatnya, kata Siaya kepada semua orang sambil terbang. Gohan mengangguk. Bagaimana dengan saya? 18 membuka mata birunya, rambut emasnya tertiup ke dekat wajahnya karena angin kencang. Jika mau, Anda bisa hidup dengan Laon. Dia memiliki pulau terapung dengan lingkungan yang sangat baik. Tentu saja, Siaya dapat mengatur villa untuk 18 orang, tetapi lingkungan di pulau terapung lebih indah, jadi dia menyuruhnya mengikuti peluncuran sebagai temannya. 18 mengangguk dalam diam. Saat semua orang terbang bersama, mereka segera memasuki kota tempat Saiyan aktif. Ini adalah tempat yang benar-benar berbeda dari kota-kota di bumi. Gaya hidup orang Saiyan benar-benar berbeda dengan penduduk bumi. Bagi orang Saiyan, berkelahi dan makan adalah hal penting dalam hidup, jadi tempat paling ramai di planet Hongshan adalah area pelatihan dan ruang tamu. Setelah kembali ke rumah, Gohan dikirim ke tempat Bardock dan Laon mulai dengan antusias memperkenalkan situasi di planet Hongshan ke-18, dan kemudian dia membawanya ke pulau terapung yang tinggi di langit. Melihat mereka pergi, Siaya kembali ke kantor dan mulai menangani berbagai laporan planet Hongshan. Setelah pengembangan selama beberapa dekade, jumlah Saiyan di planet Hongshan telah pulih menjadi 100.000, yang mana sekitar 90.000 di antaranya adalah prajurit biasa, sekitar 5.000 adalah prajurit elit, dan hampir 100 adalah prajurit super. Kekuatan keseluruhan telah meningkat ke tingkat yang sangat tinggi. Demikian pula, masyarakat Veidaya juga membuat terobosan besar dalam penelitian Bio Warrior. Selain Bio Warrior generasi pertama dan kedua, masyarakat Veidaya juga sedang meneliti Bio Warrior generasi ketiga dengan kekuatan pertempuran lebih dari 10.000. Jelas sekali bahwa setelah Bio Warrior generasi ketiga berhasil diteliti, kekuatan planet Hongshan akan melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, pengaruh planet Hongshan di wilayah timur semakin besar. Hanya mengandalkan jumlah Saiyan sendiri, mereka tidak bisa menjamin mampu menghadapi apapun, namun kemunculan Bio Warrior yang juga memiliki kekuatan pertempuran telah menyelesaikan kebutuhan mendesak tersebut. Pulau terapung, di samping mata air pegunungan. Zangya berambut oranye melotot dengan mata birunya dan 18 orang di seberangnya juga tidak mau menunjukkan kelemahan, menatapnya tanpa ekspresi. Adegan itu terdiam beberapa saat, dan aura yang samar-samar terlihat terus memancar. Sejak mereka bertemu, keduanya saling memandang. Tampaknya ada percikan api di antara mata mereka. Karena keduanya adalah Bio Warrior, baik Zangya maupun 18 tidak mau mengakui kekalahan dengan mudah, seolah-olah siapapun yang menundukkan kepalanya lebih dulu akan lebih rendah dari yang lain. Hei, ini Zangya, prajurit kuno yang diciptakan oleh orang-orang Veidaya dan ini adalah android berusia 18 tahun yang lahir di bumi. Peluncuran berambut biru mengedipkan matanya dan memperkenalkan mereka satu sama lain sambil tersenyum. Android di bumi bukanlah sesuatu yang hebat. Mereka tidak sekuat saya. Zangya meringkuk mulutnya dan berkata dengan gembira dengan dada mencuat. Liontin emas yang tergantung di korset putih itu berayun tertiup angin, menghasilkan suara ding-ding. 18 tersenyum tidak tulus, wajahnya yang acuh tak acuh sedingin es, menatap Zangya dari sudut matanya. Aku yang sekarang tidak sekuat kamu, tapi selama aku mau berlatih, aku akan terus menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, aku lebih baik darimu, pendek, yang kekuatannya tidak bisa menjadi lebih kuat. Android 17 dan 18 didasarkan pada tubuh manusia sebagai sumbernya, menambahkan robot nano mini ke dalam selnya. Tidak hanya kekuatan fisik dan energinya yang tidak terbatas, namun sebagai manusia, aspek kekuatan tubuh mereka juga tidak hilang. Zangya merasa sedih untuk beberapa saat dan cemberut, menjawab, pokoknya, kamu tidak bisa mengalahkanku untuk saat ini. Zangya sangat kesal pada usia 18 tahun dan menyebutnya kerdil. Siapa tahu, 18 menyisir rambutnya ke belakang dan terkikik. Luncurkan, siapkan akomodasi untuk saya. Saya harus berlatih keras untuk meyakinkan si pendek ini, 18, yang awalnya tidak terlalu tertarik untuk mengejar kekuatan, tiba-tiba berubah pikiran setelah bertemu Zangya, yang juga seorang Bio Warrior seperti dia. Oh oke, tolong ikuti aku. Dengan kedua tangan di saku, 18 mengikuti peluncuran dan berjalan melewati Zangya. Mata Zangya berkilat tajam, tidak puas dengan apa yang dikatakan 18. Hei 18, beritahu aku siapa yang kamu panggil pendek. Zangya tahu kalau dia pendek, tapi dia tetap merasa tidak senang dipanggil pendek oleh seseorang. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.